Halo semuanya, setelah memutusin kembali dari cuti panjang, gue dabar favorit lu pada nih, kembali. Jadi buat yang namanya Muhammad Salman yang suka banget komen di channel YouTube Bang Bets, mana dabar aslinya. Ini gue udah balik bro, kapan kita nongkrong lah ya. Kembali ke topik. Cewek dan cowok ya, itu tuh pada intinya dua manusia yang berbeda. Ya, hal ini dengan gamblang dikasih tahu sama si John Gray PhD dalam bukunya yang berjudul Men Are From Mars, Women Are From Venus. Jadi dalam buku itu ada beberapa poin yang emang memaksa kita gitu. Bukan maksa sih, emang dengan jelas gitu memberi perbedaan bahwa cowok dan cewek itu manusia yang berbeda jenisnya. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut ya dalam materi ini. Tapi untuk episode kali ini gue bakal bahas per cowok dulu ya. So stay tuned on Let's Talk. Sekarang gue pengen lu ngayal dulu. Dahulu kala planet Mars yang sekarang ini si Elon pengen kesana nih, dulu itu ditinggali sama kaum pria coba. Jadi secara definisi ya nih, kaum pria adalah kaum yang berfokus dengan tujuan dan target. Mereka juga mempunyai kebanggaan yang tinggi terhadap kapabilitas masing-masing. Itulah kenapa di planet Mars kita itu bisa tahu dengan mudah pekerjaan masing-masing penduduknya. Karena mereka itu suka pamer profesi mereka apa. Bahkan lewat pakaian yang mereka pakai gitu loh. Dan jadi penduduk Mars juga sangat mementingkan harga diri. Pokoknya mereka keren banget deh pokoknya. Bagi mereka itu minta saran adalah simbol ketidakmampuan mereka. Lemah itu, bukan laki. Dan hanya dalam kondisi paling terdesak dan terpojok sekalipun, baru mereka dengan bijak dan dengan perlahan minta nasihat kepada orang yang mereka anggap ahli dalam bidang tersebut. Itulah mengapa kalau kita nanya sesuatu nih sama penduduk Mars, mereka ngasih solusi. Ya kenapa coba? Karena jika usulan mereka kita terima, mereka akan merasa sangat dihargai. Penduduk planet ini juga suka banget loh sama yang namanya teknologi. Dan mereka tuh juga punya slogan. Jika sesuatu berjalan dengan semestinya, dengan lancar, ya berarti jangan ubah apa-apa gitu. Itulah kenapa kalau penduduk Mars nih lagi jalanin hubungan nih, lagi PDKT, ya mereka kan cenderung melakukan hal-hal monoton. Hal-hal yang udah basi berkali-kali gitu mereka lakuin. Ketika hubungan yang mereka jalani itu fine-fine aja. Nggak ada hambatan atau gimana gitu. Dan penduduk Mars ini juga punya kebiasaan nih. Itu kalau ketika mereka stres, mereka tuh akan mengurung diri mereka di gua-gua mereka. Iya, penduduk Mars punya gua. Keren gak tuh? Dan dalam gua itu ya mereka akan berfokus dengan satu hal yang dianggap sangat serius. Itulah mengapa mereka sering mengabaikan hal-hal di sekitar mereka. Dan mereka itu akan cenderung melakukan sesuatu yang membuat mereka itu berpikir bahwa dengan melakukan hal ini masalah mereka akan hilang. Atau setidaknya ya akan buat mereka terhindar dari masalah tersebut lah gitu. Ya penduduk Mars ya. Dan juga bagi penduduk Mars nih, ketika seseorang ngasih saran dan bantuan, padahal nggak minta gitu mereka. Wah itu mereka anggap hinaan bro. Kenapa? Karena ya itu tuh dianggap oleh mereka sebagai ejekan atas ketidakmampuan mereka untuk melakukan sesuatu dengan masalah yang mereka punya. Jadi jika seorang penduduk Mars nih sedang berusaha melakukan sesuatu, pokoknya jangan lu hirauin dah sampai dia tuh minta tolong. Nanti dia bakal semakin kacau dalam melakukan hal tersebut karena emosi yang didapat dari saran yang tidak ia minta. Ya saat murung, penduduk Mars juga tidak membutuhkan perhatian. Yang mereka butuhkan adalah kembali merasakan semangat bahwa mereka itu sangat dibutuhkan. Rasa sangat dibutuhkan terhadap mereka itu sangat dibutuhkan. Paham gak? Enggak aja gak tahu bro. Penduduk Mars juga gak suka banget nih diperlakukan sebagai sumber masalah saat mereka mencoba untuk memperbaiki sebuah masalah. Padahal ya masalahnya dari mereka gitu ya. Tapi mereka akan merasa sangat dihargai jika dianggap sebagai problem solver. Pemecah masalah. Penduduk Mars luar biasa pokoknya. Jadi dahulu kala penduduk Mars itu sangat pengen membuktikan diri sendiri. Dan mereka juga mempunyai falsafah bahwa saya ingin menang dan saya tidak peduli jika Anda kalah. Bodoh amat. Tapi semenjak mereka buat teleskop dan mereka melihat di seberang sana ada Venus, mereka ubah falsafah itu. Kini bukannya mereka ingin menang sendiri, tapi mereka ingin orang lain ikut menang bersamanya. Ketika penduduk Mars jatuh cinta,
maka mereka akan melakukan apapun tanpa memedulikan dirinya sendiri agar bisa berguna untuk orang lain. Dan jika mereka diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya, mereka akan memberikan yang terbaik. Tapi jika mereka merasa tidak dapat berhasil, ya mereka kembali ke cara yang lama, egois. Bagi penduduk Mars yang dewasa gitu, yang paham ya, mereka sadar bahwa kebahagiaan itu didapat dari tindakan memberi kepada orang lain. Maka dari itu, jika seorang penduduk Mars merasa tidak dibutuhkan dan tidak dapat mengakibatkan perubahan positif dalam hidup orang lain, mereka akan merasa murung dan menarik dirinya kembali ke dalam gua-gua lagi. Ngapain berkontemplasi lah, gue gak tahu juga nih. Jadi bagi mereka, dihargai, diterima, dan dipercaya adalah sumber semangat. Dan jika itu hilang, ya sama aja artinya dengan mati perlahan, bro. Nah, jika seorang penduduk Venus mengeluh sama mereka dan merasa kecewa, maka itulah ketakutan terbesar penduduk Mars, yang mereka maknai dengan ketidakcukupan mereka bagi orang lain. Mereka itu tidak bisa memberi lebih gitu terhadap orang yang mereka cintai. Dan penduduk Mars juga menggunakan bahasa sebagai sarana memberi informasi dan fakta belaka. Bisa dibilang penduduk Mars objektif lah ya, kayak robot gitu. Jadi jangan heran jika mereka tuh tidak dapat memahami si Venus yang berbicara itu bukan untuk memberi informasi, tapi untuk memberi pesan implisit lewat hati. Jadi jika seorang Venus mengatakan, kita tidak pernah jalan-jalan kepada penduduk Mars, ya si Mars akan melihat fakta bahwa yang ada gitu, mereka itu jalan-jalan dan membantah perkataan si Venus. Padahal sejatinya si Venus itu bilang kayak gitu bukan karena emang gak pernah jalan-jalan, tapi karena dia itu pengen diajak jalan-jalan. Aduh, capek dah. Baru kelar cuti, skripnya panjang bet lagi. Tapi ya gitulah, buat nafkahin keluarga gue. Dan juga untuk memahami sepersekian sifat seseorang, diperlukan perjalanan panjang disertai dengan pembuktian mandiri. Ya, kalau lu denger podcast ini aja gak akan cukup gitu mengasih lo solusi kalau lu gak melakukannya. Dan terkadang yang kita perlu lakuin itu hanyalah berhenti menjawab dan mulai mendengarkan orang lain. Karena pengertian tidak akan sampai pada orang yang menolak untuk paham. Mungkin cuma itu yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Jika lu kurang suka, maka lu berhak mengkritik. Dan jika lu suka, maka sebuah like, share, dan komen dengan emoji orang hormat 5 kali. Hormatnya yang normal ya, bukan gaya Hitler. Sangat diapresiasi bro. Hit hard, hit often.